10 hukum Taurat beserta maknanya. 1. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Tulisan Allah di sini menggunakan huruf kecil, artinya Allah yang palsu. Dalam konteks saat ini Tuhan Allah tidak menghendaki kita untuk memuja atau menyembah Allah lain, termasuk menjadikan pekerjaan, uang, hubungan, kesenangan, dan hal lain yang melebihi kesukaan kita terhadap Tuhan, termasuk percaya pada kuasa lain seperti benda-benda gaib atau kekuatan mistis, atau mengandalkan kekuatan lain selain kuasa Tuhan sendiri. Karena kita sudah memiliki satu Allah, yaitu Bapa yang ada di sorga. Dialah satu-satunya Allah yang patut kita sembah dan muliakan. Dia Allah yang hidup, yang membawa kita pada pembebasan. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, dan di dalam bumi. Keluaran 20 ayat 4. Pada zaman dahulu banyak kekuatan mistis yang masih dipercaya oleh masyarakat. Hal ini juga berlaku hingga sekarang. Penyembahan patung merupakan perbuatan menyimpang, tidak dikehendaki oleh Tuhan Allah. Perintah ini ada karena waktu itu bangsa Israel membuat dan menyembah berhala, patung atau objek tertentu. Dalam perintah ini kita dilarang untuk menyembah objek yang menjadikan itu sebagai pengganti Allah. Objek tersebut dapat berupa patung, gambar, pohon, atau benda gaib lainnya. Kita diajak untuk tetap setia kepada Tuhan dan meminta kepadanya jika kita perlu bantuan sesuatu, bukan malah ingin yang instan dan pergi ke dukun atau orang pintar. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Keluaran 20 ayat 7. Makna dari perintah ketiga ini adalah kita harus selalu menghormati Tuhan. Kita harus selalu menjaga kekudusan nama Tuhan. Seringkali kita bersumpah dengan membawa nama Tuhan di dalamnya dengan hal yang tidak kita sadari itu sebenarnya kita sudah menyebut nama Tuhan tidak pada tempatnya. Hendaknya kita menyebut nama Tuhan dalam doa bukan sebagai hal yang menguntungkan atau mendukung kepentingan pribadi, tapi utamakanlah untuk memuliakan nama Tuhan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Keluaran 20 ayat 8. Apa yang dimaksud dengan hari Sabat? Pada prinsip penciptaan, hari Sabat merupakan hari ketujuh setelah 6 hari Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya. Di hari itulah waktu bagi Tuhan beristirahat. Dalam kehidupan kita setiap harinya sudah ada 6 hari untuk kita bekerja dan melakukan aktivitas. Namun di hari ketujuh Tuhan berharap bahwa kita sebagai umat Kristen menyediakan waktu yang dikhususkan untuk Tuhan dan beristirahat. Kita dapat pergi beribadah ke gereja, berkumpul bersama keluarga, atau mengikuti kegiatan gereja yang menguduskan nama Tuhan. 5. Hormatilah ayah dan ibumu. Keluaran 20 ayat 12. Pada saat ini kita sering menemukan ada anak yang sering membohongi bahkan memaki orang tuanya sendiri. Mungkin kita juga terkadang seperti itu tanpa kita sadari. Bahkan dalam kasus yang lebih parah ada anak yang tega sampai membunuh kedua orang tuanya karena tidak suka. Kita dituntut untuk menghormati sesama manusia, namun sesama pertama yang perlu kita hormati adalah kedua orang tua kita. Mengapa demikian? Hal ini karena orang tua kita yang sudah berjasa membesarkan kita hingga saat ini. Mereka juga menafkahi kita sehingga kita dapat hidup dengan layak. Kedua orang tua kita diutus Allah untuk merawat anak-anaknya dan mereka sudah menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, dan yang paling penting adalah tanpa kedua orang tua kita tak akan bisa hadir di dunia. 6. Jangan membunuh. Keluaran 20 ayat 13. Manusia adalah anak Tuhan yang mulia. Manusia adalah rupa dan gambaran Tuhan Allah sendiri. Meskipun kita sering mendengar ucapan yang kerap kali menyakiti hatimu, tetapi janganlah merencanakan perbuatan jahat kepadanya, melainkan ampunilah dia seperti Allah telah mengampuni dosamu terlebih dahulu.
Sebagai umat Kristen dituntut untuk hidup dalam kasih dengan cara menghargai hidup sesama kita. Kita tidak boleh merencanakan perbuatan jahat kepada sesama kita, tidak hanya membunuh secara langsung, tetapi tindakan pembunuhan dengan tidak sengaja atau melakukan tindakan eutanasia atau mempercepat kematian manusia dengan maksud menghilangkan kesakitan yang dideritanya. Hal ini biasanya dilakukan dalam dunia medis. Kemudian aborsi juga termasuk dalam tindakan pembunuhan. 7. Jangan berzina. Keluaran 20 ayat 14. Perbuatan tentang zina ini ditujukan kepada seluruh umat manusia, terutama kepada mereka yang berpacaran dan memiliki keluarga. Hormatilah pasanganmu, dengan demikian kamu juga telah menghormati Tuhan, karena pasanganmu itu adalah anak Tuhan yang mulia. Selain sisi hukum, perintah ini juga mengajarkan kita untuk menjaga kekudusan yang diberikan Tuhan kepada setiap umatnya. Selain itu, karena pada dasarnya tubuh kita adalah bait Allah dan wajib dijaga sebaik mungkin. Hal yang bisa kita lakukan adalah untuk menjauhi diri kita dari perbuatan cabul, terutama belum terikat dalam hubungan suami istri. Jangan berzina dengan orang lain ketika kamu sudah berkeluarga. Kamu wajib menghormati pasanganmu dan setialah seperti janji pernikahan yang diucapkan di hadapan Tuhan. Kemudian jauhkanlah diri dari perbuatan yang mengarah kepada pornografi seperti video atau yang lainnya. Jangan mencuri. Keluaran 20 ayat 15. Makna dari perintah jangan mencuri sendiri yaitu agar kita bisa menghargai apa yang menjadi hak orang lain, karena kita sebagai manusia tentunya memiliki hak kita masing-masing yang akan kita terima. Kita juga diajarkan untuk selalu mensyukuri apa yang kita miliki walaupun tak sebanding dengan pencapaian orang lain, dan tetaplah bersyukur. Seringkali kita membandingkan barang yang kita miliki dengan orang lain, tetapi ingatlah apa yang kita punya juga diharapkan oleh orang lain yang kondisinya di bawah kita. Jangan mengungkapkan si dusta tentang sesamamu. Keluaran 20 ayat 16. Jujur dan tidak berkata fitnah merupakan perilaku yang wajib kita lakukan. Dalam Keluaran 23, Tuhan menghendaki bangsa Israel untuk tidak membenarkan orang yang salah atau menyalahkan orang yang benar. Ingatlah untuk selalu berkata jujur dan memperjuangkan kebenaran. Selalu berkata jujur, biarlah kita tidak disukai oleh orang lain karena kejujuran kita, tapi jangan sampai kita dibenci oleh Tuhan karena kebohongan kita. Selalu juga ucapan kita dimanapun tidak melebih-lebihkan dan mengurangi perkataan orang lain karena bisa menjadi fitnah dan salah paham. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya ataupun yang menjadi milik sesamamu. Keluaran 20 ayat 17. Perintah yang terakhir ini bersifat batiniah, yaitu berkaitan dengan keinginan pribadi. Kamu harus bisa menguasai diri dan menahan hawa nafsu, karena kita sebagai manusia tidak akan pernah puas dengan apa yang kita miliki saat ini. Jika kita selalu merasa kekurangan dan selalu ingin yang lebih, kita tidak akan bisa selalu bersyukur. Perintah ini mengajak kita untuk mampu menguasai keinginan, termasuk mengingini hak orang lain, dapat menyelaraskan tindakan dengan kata hati nurani, karena kejahatan bukan hanya sebuah tindakan, tetapi berasal dari hati nurani, dapat mengatur kehidupan lahiriah dan batiniah. Banyak yang sulit melakukan perintah ini karena keegoisan manusia dan sifat tidak mau kalah lebih besar dibandingkan hati nurani, hingga akhirnya jatuh ke dalam dosa.